Siapa sih di sini yang belum pernah memainkan game digital? Zaman sekarang, pasti semua orang pernah memainkan game, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Game sendiri mudah untuk diakses dari berbagai device. Tapi, pernah nggak kepikiran bagaimana sih cara membuat game itu sendiri? Semua game yang telah dibuat, baik itu game yang terlama hingga terbaru, menggunakan game engine. Di video ini, kami sudah merangkum beberapa game engine yang banyak digunakan untuk membuat game. Namun, sebelum masuk ke contoh game engine-nya, secara garis besar, apa sih itu game engine? Jadi, game engine adalah sistem perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat dan menciptakan sebuah game atau sebuah library yang dapat digunakan untuk membuat game. Yuk, simak pembahasan kami berikut. Game Maker Studio adalah game creation system yang dikembangkan oleh Mark Overmars dari Yoyo Games menggunakan bahasa pemrograman Delphi, didesain terutama untuk game 2D dan sedikit fitur untuk 3D. Jika mencari mesin game yang sangat mudah dipelajari yang tidak memerlukan pengalaman pemrograman sebelumnya, Game Maker Studio mungkin pilihan terbaik. Tentu saja, sifat Game Maker Studio yang mudah membuatnya terbatas pada jenis game yang bisa dibuat. Game Maker memang mendukung pengembangan game 3D, tetapi sangat cocok untuk membuat game 2D. Beberapa contoh game yang telah dibuat dengan Game Maker Studio adalah Spelunky, Undertale, Hyper Light Drifter, dan Hotline Miami. Selanjutnya adalah mekanisme dari Game Maker Studio. Dalam rangka membuat game dengan Game Maker Studio, pengguna akan mengimpor aset yang dibutuhkan untuk game mereka, kemudian menempatkan aset-aset tersebut pada level yang tepat menggunakan antarmuka drag and drop atau melalui kode GML. Pengguna juga dapat menambahkan perilaku dan logika ke dalam game menggunakan GML atau fitur-fitur drag and drop lainnya. Setelah selesai, pengguna dapat mengekspor game mereka ke platform yang diinginkan untuk dapat dimainkan oleh pengguna lain. Selanjutnya adalah fitur yang tersedia di Game Maker Studio. Fitur pertama yaitu drag and drop interface yang mudah digunakan dan memungkinkan pengguna untuk membuat game tanpa harus menulis kode. Kedua, scripting language. Tersedia bahasa pemrograman yang disebut Game Maker Language atau GML. Pengguna dapat menggunakan GML untuk membuat game yang kompleks dan memiliki banyak fitur. 3. Asset management. Pengguna bisa mengimpor gambar, suara, dan animasi ke dalam proyek game. Juga dapat mengedit dan memanipulasi aset ini langsung dari Game Maker Studio. 4. Physics Engine. Dilengkapi dengan mesin fisika yang memungkinkan pengguna membuat objek dalam game berperilaku seperti objek di dunia nyata. Kelima, export to multiple platforms. Pengguna dapat mengekspor game ke berbagai platform seperti Windows, Mac, iOS, Android, dan banyak lagi. Selanjutnya adalah kelebihan dari Game Maker Studio. Kelebihan yang pertama adalah cocok untuk perangkat yang ringan bagi developer yang memiliki PC low-end. Kedua, mudah digunakan secara drag and drop dan scripting, bahkan bisa menggunakan keduanya secara bersamaan. 3. Bahasa pemrograman yang cukup mudah dipelajari di mana Game Maker Studio memiliki bahasa pemrograman sendiri yaitu GML, yang diadopsi dari bahasa yang mirip bahasa C namun lebih sederhana. 4. Sudah terintegrasi dengan version control seperti Git, yang memudahkan developer bekerja secara tim. 5. Cocok untuk game developer pemula. Kelebihannya terakhir adalah fitur-fitur di Game Maker Studio memudahkan mengembangkan game, terutama game 2D, seperti adanya image editor yang memudahkan membuat sprite tanpa perlu tools eksternal. Selanjutnya adalah kekurangan dari Game Maker Studio. Kekurangan yang pertama sudah pasti biaya, mahal. Kita harus membayar untuk setiap modul pada perangkat yang berbeda. Game Maker Studio juga tidak lagi menggratiskan modul desktop. Pengguna harus membeli salah satu modul agar bisa di-build.
Kedua, fitur networking dan 3D yang cukup buruk karena terbatasnya fitur dan tools. 3. Kurang cocok untuk pengembangan game dalam tim yang lebih besar karena kurangnya dukungan manajemen versi dan alat kolaborasi lainnya. Keempat, Game Maker Studio mungkin tidak bisa menangani game dengan grafik yang sangat rumit atau dengan jumlah objek yang sangat besar dengan kinerja yang baik. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Game Maker Studio cocok untuk pengembang game independen atau tim kecil yang ingin membuat game 2D dengan cepat dan mudah, tanpa harus memiliki tingkat keahlian pemrograman tinggi. Namun, untuk pengembangan game yang lebih kompleks atau game dengan grafik yang rumit, pengguna mungkin perlu mempertimbangkan menggunakan game engine lain yang lebih canggih dan fleksibel. Rage Engine atau juga dikenal dengan Rockstar Advanced Game Engine adalah sebuah engine atau mesin game yang dikembangkan oleh Rockstar Games dan digunakan untuk beberapa game buatannya. Contohnya yaitu Grand Theft Auto 5. Berikut adalah ulasan tentang mekanisme, fitur, kelebihan, dan kekurangan Rage Engine. Rage Engine dilengkapi dengan beberapa fitur kelas atas seperti grafis tinggi, efek visual yang realistis, sistem fisik realistis, animasi karakter yang halus, dan pencahayaan yang realistis. Selain itu, engine ini juga memiliki dukungan untuk beberapa fitur tambahan seperti jaringan online, modifikasi game, dan penyesuaian pengaturan permainan. Kelebihan Rage Engine. Rage Engine memiliki beberapa kelebihan, seperti yang pertama grafis yang indah dan realistis yang memastikan pengalaman pemain game yang mendalam. Kedua, dukungan untuk sistem fisik realistis yang membuat pemain lebih realistis. Ketiga, animasi karakter yang halus dan natural yang meningkatkan kualitas permainan. Keempat, kemampuan untuk menyesuaikan pengetahuan permainan, memodifikasi game, dan bermain secara online. Kekurangan Rage Engine. Rage Engine juga memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama, mesin game ini hanya digunakan oleh Rockstar Games sehingga tidak tersedia untuk pengembang lain. Kedua, kebutuhan perangkat keras yang tinggi untuk menjalankan game dengan lancar. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu masalah kinerja yang terkait dengan beberapa fitur seperti pencahayaan realistis dan animasi karakter yang halus. Dalam keseluruhannya, Rage Engine adalah mesin game yang mengesankan dengan fitur yang luar biasa. Meskipun hanya digunakan oleh Rockstar Games, engine ini telah menghasilkan beberapa game yang sangat populer dan menjadi referensi bagi game engine lainnya. Mesin game ini memiliki kekurangan dalam hal kinerja dan persyaratan perangkat keras, tetapi mungkin disebabkan oleh kualitas grafis dan fitur yang tinggi. Pembahasan tentang Unity. Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multiplatform yang dimana didesain untuk mudah digunakan. Unity pertama kali dirilis pada tahun 2005 oleh Apple Worldwide Developer Conference. Pada versi awal, Unity hanya dapat digunakan pada platform Mac yang merupakan sistem operasi untuk produk Apple. Namun, kini Unity telah menjadi software multiguna yang juga dapat berjalan di sistem operasi Windows bahkan sistem operasi Linux. Pada dasarnya, Unity adalah game engine berbasis 3D. Namun, Unity juga bisa membuat game 2D. Unity Editor didukung pada platform Windows,
macOS dan Linux, sementara Hamster itu sendiri saat ini mendukung pembuatan game di lebih dari 19 platform berbeda termasuk seluler, desktop, konsol, dan rata spiritual. Mekanisme Unity yaitu pada tahun 2005, Unity merilis versi 2.0 dan 3.0 dengan banyak fitur baru seperti lingkungan tridimensional detail, pemetaan UV otomatis, dan lain-lain. Game engine Unity juga mendukung beberapa bahasa pengembangan aplikasi seperti C, Unity Script dalam bentuk JavaScript, dan Script yang dapat diintegrasikan dengan bahasa Python. Namun dari ketiga bahasa tersebut, banyak developer yang cenderung menggunakan C dan Unity Script karena keduanya lebih familiar untuk digunakan. Unity Engine juga sering dianggap mirip dengan Unreal Engine dan umumnya dianggap sebagai pilihan yang lebih optimal bagi pengembang game independen karena Unity dibangun di atas platform monodevelop. Fitur-fitur yang ada pada Unity, yang pertama yaitu rendering. Grafik yang digunakan yaitu Direct 3D, OpenGLS, dan API. Unity juga dapat mengambil format desain dari Maya, 3ds Max, Softimage, Blender, Moto, ZBrush, Cinema 4D, Vita 3D, Adobe Fireworks, Adobe Photoshop, dan Algorithmic Substance. Aset tersebut dapat ditambahkan ke game project dan dapat diatur melalui Graphical User Interface Unity. Yang kedua yaitu Asset Tracking. Unity juga menyertakan server yaitu Unity Asset, sebuah solusi terkontrol untuk developer game asset dan juga script. Server tersebut menggunakan PostgreSQL berfungsi sebagai backend. Sistem audio dibuat menggunakan FMOD library, video playback yang menggunakan Theora, NG daratan dan vegetasi di mana mensupport tree billboarding, occlusion culling dengan Umbra, built-in light mapping dan juga global illumination dengan Beef, multiplayer networking dengan Darknet, dan juga navigasi mesh pencari jalur built-in. Yang ketiga yaitu platform. Platform yang didukung saat ini yaitu Windows 8, Windows Phone 8, Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Unity Web Player, Adobe Flash, PlayStation 3, Xbox 360, dan Wii. Unity juga mendukung PlayStation Vita yang ditampilkan di Escape dan Outward. Paket platform berikutnya adalah PlayStation 4 dan Xbox One. Yang keempat yaitu Asset Store. Asset Store ini diluncurkan pada bulan November 2010. Unity Asset Store adalah sebuah resource yang telah hadir di Unity Editor. Asset Store terdiri dari 4.400 paket aset, termasuk 3D models, textures dan juga material, sistem partikel, musik dan efek suara, tutorial dan projects, editor extension, dan service online. Yang kelima, yang terakhir yaitu Physics. Unity juga memiliki support built-in untuk Physics Engine sejak Unity 3.0 dari NVIDIA sebelumnya GIA, dengan penambahan kemampuan untuk simulasi real-time cloud pada arbitrary dan juga schematic ray case serta collision layers. Berapa kelebihan Unity? Yang pertama yaitu gratis, tidak perlu bayar. Karena cukup dengan versi gratis, maka sudah bisa membuat karya game. Yang kedua yaitu multi-platform. Artinya proyek game dapat dipublikasikan di beberapa platform yang dikenal. Yang ketiga yaitu user interface yang disediakan cukup user friendly sehingga cocok untuk pemula. Yang keempat, ada banyak fitur yang tersedia. Yang kelima, banyak dokumen atau tutorial untuk mempelajari Unity secara gratis. Yang keenam, memiliki toko aset sehingga dapat mencari aset 2D atau 3D gratis atau berbayar. Yang ketujuh, memiliki editor teks yang disebut monodevelop. Monodevelop ini dapat digunakan untuk memprogram game seperti Visual Code dan terintegrasi langsung ke dalam Unity Engine. Yang kedelapan yaitu proses desain level game menjadi lebih mudah. Adapun kekurangan Unity, yang pertama yaitu cache memory yang digunakan lumayan banyak. Yang kedua, penyesuaiannya mengikuti gaya komponen basic. Yang ketiga, butuh penyesuaian yang agak kompleks pada saat ingin mengembangkan game 2D tanpa bantu login.
Adapun beberapa game yang menggunakan Unity yaitu seperti Temple Run, Pokemon Go, Escape Plan, Angry Birds 2, Assassin's Creed, dan masih banyak lagi. Selanjutnya di sini ada CryEngine, yang mana CryEngine ini adalah mesin yang hadir pada Mei 2002 dan dikembangkan oleh pengembang game Crytek Jerman. Nah, ada yang tahu bahwasanya CryEngine ini juga memiliki keunikan sendiri, yang mana itu terdiri dari pencahayaan yang bagus untuk memudahkan para gamers dalam melihat musuh atau garis finish, dan juga memiliki kualitas suara yang jernih, sehingga kita itu tidak memerlukan speaker besar. Nah, fakta menariknya, CryEngine ini sangat lekat pada game militer, soalnya emang rata-rata itu bertemakan perang yang memang harus diselesaikan sampai damai. Dan contohnya, games yang menggunakan CryEngine ini ada Homefront, The Revolution, Warfare, Crisis, Deliverance, dan ada Warface. Untuk mekanismenya itu, CryEngine juga dikenal dengan sistem apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda mainkan. Yang mana ini sangat mempercepat proses pengembangan. Menggunakan CryEngine juga berarti memiliki akses ke mesin dan kode sumber editornya. Memungkinkan lebih banyak penyesuaian dan fleksibilitas. Nah, banyak studio pengembangan yang menggunakan versi modifikasi besar dari CryEngine ini, seperti Kingdom Come, Deliverance milik Warhorse Studios, atau Ubisoft dengan franchise Far Cry yang masih dibuat menggunakan versi modifikasi dari CryEngine yang disebut dengan World Engine. CryEngine ini banyak peminatnya karena ia juga memiliki beberapa fitur-fitur atau keunggulan yang dimiliki oleh CryEngine. Terdiri dari visual, yaitu ada area lights, ada physically based rendering, ada tessellation, ada real-time local reflection, dan sebagainya. Kemudian ada juga sandbox, yang mana ini terdapat CryEngine Sandbox, ada FBX support, ada Tech View, Cinematic Editor. Kemudian ada juga AI and Animation, yang mana terdapat Character Technology, Geometric Cache, Advanced AI System, dan sebagainya. Lalu ada Audio, yang mana ini terdiri dari Audio Control Editor, ada audio occlusion, ada audio abstraction. Ada fisik pula yang terdiri dari advanced ropes, vegetation touch bending, dan ada water simulation. Lalu yang terakhir, terdapat performance yang mana ini terdiri dari in-game profiling, stethoscope, data-driven threat management. CryEngine juga pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan CryEngine ada multi-platform, lalu yang kedua biaya bulanannya yang relatif terjangkau untuk studio pemula ya. Kemudian yang ketiga ini level desainnya yang sangat baik. Lalu kekurangan dari CryEngine ini adalah membutuhkan skill yang tinggi untuk bagian programming. Kemudian tidak ramah untuk pemula karena ini bisa lambat dalam proses pembuatan aset game. Nah, mengapa dia bisa lambat? Karena ini juga menjadi kekurangan dari CryEngine yang terakhir, yaitu karena ia harus berbayar. Jadi, jika ingin tersedia aset yang memadai dan ingin mempercepat pembuatan game, kita itu harus membeli terlebih dahulu. Jadi kalau kita tidak ingin membeli, maka ini juga bisa memperlambat dalam proses pembuatan aset game.
Unreal Engine merupakan aplikasi pengembangan permainan yang dibuat oleh Epic Games pada tahun 1998 bersamaan dengan peluncuran game first-person shooter bernama Unreal. Unreal Engine adalah teknologi yang menjadikan 3D komputer grafik untuk pembuatan game. Fungsinya adalah untuk membuat visualisasi yang ditampilkan game jadi lebih nyata. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu C++. Versi terbaru Unreal, yaitu Unreal Engine 5, rilis tahun 2022 yang lalu dan dapat diunduh oleh siapapun secara gratis. Di versi kali ini, Unreal Engine memungkinkan pengembang dan pembuat game untuk mewujudkan ide dan pengalaman 3D real-time generasi berikutnya dengan kebebasan, ketepatan, dan fleksibilitas yang lebih besar daripada versi sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, teknologi Unreal Engine tidak hanya digunakan untuk pembuatan game, tetapi juga dalam industri perfilman. Salah satunya adalah serial The Mandalorian. Pada pembuatan The Mandalorian, green screen atau penambahan CGI sangat jarang digunakan. Sebagai gantinya, mereka menggunakan layar LED untuk memproyeksikan layar belakang virtual. Sebelumnya, layar belakang virtual tersebut telah dibuat menggunakan Unreal Engine. Beberapa fitur dari Unreal Engine versi terbaru yaitu satu, Nanit dan Lumen. Nanit memberikan tampilan visual dengan detail geometris yang masih, sementara Lumen memberikan solusi pencahayaan yang lebih dinamis. Dua, aset virtual. Memisahkan metadata dari data objek memungkinkan pengembang untuk menyinkronkan hanya apa yang mereka butuhkan dari kontrol sumber sistem seperti Perforce, menghasilkan ruang kerja yang lebih kecil dan sinkronisasi yang lebih cepat untuk pengembang yang tidak membutuhkan akses ke data objek lengkap. Tiga, Color Correction Windows atau CCWS. Memungkinkan penyesuaian warna untuk diterapkan secara eksklusif untuk apapun di belakangnya, mirip seperti Power Windows dalam aplikasi gradasi warna, bersama dengan kemampuan untuk menerapkan koreksi warna per aktor yang mengurangi kebutuhan akan kompleks penyamaran. 4. Meta-Human Character Creator. Karakter realistis dapat dibuat sesuka hati. Ini dapat berfungsi sebagai dasar yang brilian bagi seniman karakter untuk bekerja, atau membantu mengisi NPC dalam adegan besar. Kelebihan dari Unreal Engine. Pertama, salah satu alasan mengapa Unreal Engine banyak digunakan yaitu bisa digunakan secara gratis. Dulu, penggunanya merupakan para developer game besar, karena berbayar. Sekarang, Unreal Engine dapat diakses secara cuma-cuma dan digratiskan oleh Epic Games. Jika memiliki pendapatan dari penjualan game mencapai $3.000 US, maka pihak Unreal Engine meminta royalti sebesar 5%. Tetapi, royalti 5% lumayan sedikit dibandingkan dengan fitur yang didapatkan. Selain itu, Unreal Engine juga mengembangkan fitur Blueprint yang merupakan sebuah visual script editor, sehingga pembuatan game tak perlu lagi menuliskan kode pemrograman apapun. Yang kedua, menggunakan Unreal Engine dapat menyederhanakan proses produksi film, iklan, maupun video klip yang tadinya rumit. Pekerjaan yang biasanya dikerjakan dalam beberapa hari kini dapat selesai dalam hitungan menit saja. Yang ketiga, Unreal Engine saat ini menjadi alternatif dari CGI. Penggunaan in-camera visual effect dapat menampilkan CGI secara real-time. Cara tersebut membawa keuntungan bagi tim produksi film. Salah satunya adalah menghemat waktu post-production, karena special effect dapat ditambahkan saat pengambilan gambar. Para aktor juga dapat berakting lebih alami. Kekurangan
penggunaan Unreal Engine, yang pertama, jika dibandingkan dengan Godot atau Unity, Unreal Engine dinilai lebih sulit digunakan. Dan yang kedua, tidak dapat digunakan dengan optimal jika perangkat yang digunakan berspesifikasi rendah. Terdapat banyak sekali game yang telah dibuat dengan Unreal Engine, seperti Gears 5, Eden Zero, Street Fighter 5, Fortnite, Final Fantasy, Dead by Daylight, Tower of Fantasy, dan juga Coral Island. Coral Island adalah game buatan pengembang bernama Stairway Games yang bermarkas di Yogyakarta. Game ini dibuat dengan Unreal Engine 4 dan dirilis tahun 2022. Game ini serupa dengan Harvest Moon yang memuat kegiatan bercocok tanam, beternak, hingga terdapat non-player playable character atau NPC, serta terdapat perbedaan yang menarik yaitu beberapa unsur khas Indonesia. Pada karakter hewan ternak tersedia tambahan hewan yang familiar dengan orang Indonesia yaitu luwak dan ilama yang dapat dikoleksi. Selain itu, secara keindonesiaan yang kental juga diperlihatkan di salah satu karakter penghuni desanya yang memakai nama khas orang Jawa Tengah dengan dilengkapi setelan penutup kepala berupa belangkon. Sesuai dengan namanya, game ini latar belakang di pulau yang dikelilingi terumbu karang atau korau. Jadi tak hanya fokus di pertanian saja, tetapi juga ada pesan menjaga lingkungan sekitar. Nantinya, pemain selain bisa bercocok tanam, juga diajak meluangkan waktu menyelesaikan misi penyelamatan terumbu karang di bawah laut. Setelah meninjau berbagai ulasan dan pembahasan terkait game engine, dapat disimpulkan bahwa game engine adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat permainan video atau game. Dan penggunaan game engine meliputi kemampuan untuk menghemat waktu dan biaya pengembangan, serta kemampuan untuk membuat permainan yang lebih realistis dengan grafik yang lebih baik. Namun, penggunaan game engine juga dapat memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya kustomisasi dan keterbatasan dalam kemampuan untuk membuat permainan yang sangat kompleks. Itulah pembahasan secara umum dari game engine dan contoh game engine yang terkenal. Setiap game engine memiliki kelebihan dan kekurangan yang tersendiri, tergantung dari keperluan dan mekanisme game yang ingin dibuat. And that's all. Thank you and happy gaming.